Hai semuanya, kembali lagi dengan Timothy, The Introduction of Touch. Berjumpa lagi dengan Miss Y di sini. Dan sebelum itu, tolong subscribe, like, comment, and share channel YouTube ini. Dan jangan lupa bunyikan notifikasi loncengnya, agar kalian mendapatkan info ataupun video terbaru dari Timothy Beauty. Oke, kemarin kan kita sudah membahas tentang 3 jenis acne skin ya. Yang pertama ada blackhead, whitehead, dan papula. Oke, kali ini masuk ke dalam part keduanya, kita akan membahas 3 jenis jerawat lagi, yaitu ada pustula, nodul, dan kistik. Oke, kita mulai dari pustula. Pustula itu terbentuk ketika dinding di sekitar pori-pori pecah. Tidak seperti papula, pustula ini diisi dengan nanah. Nah, jika tadi si papula dia hanya berwarna kemerahan, benjolan berwarna kemerahan, nah pustula ini dia ada warna kuning-kuning atau putih ya di bagian tengahnya, karena diisi oleh si nanah tadi. Nah, benjolan ini keluar dari kulit dan biasanya berwarna merah dan memiliki kepala berwarna kuning atau putih di atasnya. Apa saja sih tanda-tanda dan gejala pustula? Nah, untuk tanda-tandanya ada benjolan besar, yang lebih besar pastinya dari ukuran komedo, lalu benjolan ini berdiameter sekitar 5-10 mm, bagian puncak benjolan berwarna putih atau kekuning-kuningan dan tertutup seperti komedo yang putih, komedo seperti whitehead. Nah, kulit di sekeliling jerawat tampak memerah karena akibat dari peradangan, lalu terasa nyeri apabila tersentuh ya. Dan biasanya muncul pada area wajah, leher, punggung, dada, dan ada juga di bagian area sensitif ya. Nah, terkadang si pustula ini muncul bersama dengan jerawat papula. Seperti itu. Apa saja sih penyebabnya? Penyebabnya hampir sama seperti jenis jerawat yang lainnya, yaitu karena penyumbatan pori-pori akibat kelenjar minyak dan sel-sel kulit mati. Selain itu juga penyebabnya bisa karena reaksi alergi karena tidak cocok dengan suatu produk skincare ataupun kosmetik yang sedang kalian gunakan. Seperti itu. Nah, apa aja nih yang meningkatkan resiko untuk lebih mudah atau lebih cepat terkena si jenis jerawat pustula ini ya? Ada sekitar 4 faktor yang mampu meningkatkan resikonya. Yang pertama adalah perubahan hormon androgen karena memicu aktivitas kelenjar sebaceus atau kelenjar minyak dalam memproduksi sebum menjadi lebih banyak. Lalu ada karena faktor genetik, yaitu faktor keturunan. Ada juga karena faktor dari masalah kulit ya, seperti masalah kulit eksim tangan atau dishidrosis dan psoriasis. Dan yang terakhir akibat penggunaan obat-obatan yang mengandung kortikosteroid, testosteron, dan litium. Jadi ada keempat faktor. Nah, terus bagaimana cara mengatasi jerawat pustula ya? Untuk cara mengatasinya biasanya bisa menggunakan obat-obatan ya, seperti obat topikal jerawat. Obat ini jenisnya ada yang pembersih wajah, ada yang lotion, ada krim ataupun gel. Ya, biasanya obat ini obat yang sering direkomendasikan oleh dokter kulit untuk mengatasi jerawat, terutama jenis jerawat pustula. Selain itu, kalian bisa menggunakan krim ataupun gel antibiotik. Dan kalian bisa menggunakan dengan cara terapi fotodinamik, tapi cara ini hanya untuk kasus jerawat pustula yang sudah parah. Dan itu harus ditangani oleh dokter, ya. Lalu gimana nih cara pengobatan kalau rumahan aja? Oke, untuk cara pengobatan rumahannya juga hampir sama seperti jenis jerawat lainnya. Yang pertama adalah rajin dan rutin mencuci wajah kalian dengan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan masalah kulit kalian ya. Lalu bila kulit kepala kamu atau jenis rambut kamu, jenis kepala atau rambut kamu adalah jenis yang berminyak dan mudah lepek, rajin-rajinlah mencuci rambut ataupun keramas, yaitu 2 hari sekali ya. 2 hari sekali. Lalu hindari produk yang mengandung alkohol, biasanya toner ya. Jadi hindari produk apapun itu, baik itu skincare ataupun kosmetik yang mengandung alkohol. Batasi pemakaian kosmetik yang berbahan dasar minyak. Lalu oleskan shooting gel ke area jerawat untuk mengurangi peradangan ya. Shooting gel ada 3 jenis yang saya tahu, ada yang dari berbahan bambu, aloe vera, dan snail ya. Dan jangan memencet jerawat karena itu bisa aja merusak lapisan kulit dan meninggalkan bekas. Dan yang terakhir, kelola stres kalian ya. Jika kalian merasa stres,
coba dikurangin dengan melakukan hal-hal yang kalian sukai, hobi kalian, hal-hal yang bikin kalian senang sehingga lupa dengan stresnya. Dan hindari makanan yang memicu jerawat seperti makanan manis, makanan berminyak, dan makanan cepat saji, seperti itu. Kita masuk ke jenis jerawat yang kedua, yaitu jenis jerawat nodul. Nah, nodul ini terjadi ketika pori-pori bengkak dan mengalami iritasi. Berbeda dengan pustula dan papula, nodul biasanya berada lebih di dalam bawah kulit, jadi dia terjadi jauh lebih dalam ya. Nodul terjadi begitu dalam sehingga perlu mendapat perawatan dokter untuk menghilangkannya. Nah, biasanya jerawat ini berukuran cukup besar sehingga terlihat jelas jika tumbuhnya di wajah kalian. Tentu kondisi ini mampu membuat mengurangi rasa percaya diri kalian, seperti itu. Nah, apa saja sih tanda-tanda dan gejala dari jerawat nodul? Nah, ada beberapa tandanya, ada 5 tanda-tandanya. Yang pertama adalah adanya benjolan di bawah kulit yang membuat bagian tersebut menjadi kencang ya. Jadi akibat benjolan itu di sekitar areanya menjadi kencang. Lalu area kulit yang mengencang tampak memerah karena peradangan. Dan terasa sakit ketika disentuh ataupun tersentuh. Tidak memiliki kepala yang berisi nanah dan sulit dihilangkan, alias lama banget hilangnya, bisa berminggu-minggu bahkan berbulan-bulan. Nah, jika kalian menemukan beberapa dari tanda ini, kemungkinan itu adalah jenis jerawat nodul. Apa saja sih penyebab jerawat nodul? Ya, sama juga seperti penyebab jerawat lainnya, yaitu akibat dari penyumbatan pori-pori, akibat dari sel kulit mati dan minyak ya. Nah, akibat penumpukannya itu ditambah dengan bakteri, itu akan menjadi penyebab utama terjadinya jerawat nodul. Nah, selain itu, jerawat ini juga dipicu akibat hormon androgen. Nah, siapa aja sih yang beresiko terkena kondisi ini? Biasanya orang yang memiliki ketidakseimbangan hormon androgen dan faktor keturunan lagi, genetik. Ya, jadi jika kalian memiliki kedua orang tua atau keluarga yang memiliki masalah jenis jerawat nodul ini, kemungkinan besar kalian juga akan memiliki masalah yang sama, seperti itu. Apa saja jenis pengobatannya? Pengobatannya kalian bisa memakai yang pertama tadi yang seperti pustula, yaitu obat topikal jerawat. Kalian juga memakai gel ataupun krim antibiotik. Bisa juga memakai gel atau krim yang mengandung isotretinoin, dan bisa juga menggunakan pil KB. Fungsi pil KB ini adalah untuk mengatur hormon kalian, mengatur hormon androgen ya. Ini biasanya untuk perempuan ya, bukan untuk laki-laki ya. Nah, lalu bagaimana cara pengobatan di rumah? Cara pengobatan di rumahnya masih sama, yaitu rajin dan rutin mencuci wajah kalian 2 kali sehari dengan pembersih wajah yang sesuai dengan jenis kulit kalian dan masalah kulit kalian. Nah, kalau bisa, pilihlah produk yang mengandung non-komedogenik ya. Pilihlah produk skincare ataupun kosmetik yang non-komedogenik. Jadi tidak menyebabkan komedo dan non-acnegenik dan juga oil free ya. Untuk kalian yang memiliki jenis masalah jerawat pustula, papula, dan nodul, cobalah cari-cari produk skincare ataupun kosmetik yang non-komedogenik, non-acnegenik, dan oil free. Lalu hindari menggunakan riasan yang terlalu tebal dan terlalu sering ya. Kalau misalkan nggak perlu pakai riasan, ya udah nggak usah pakai riasan. Tapi kalau emang perlu ya pakai, seperti itu. Lalu selalu bersihkan riasan sebelum tidur ya. Pastikan makeup kamu benar-benar sudah bersih ya. Kamu bisa melakukan double ataupun triple cleansing untuk memastikannya. Lalu hindari menyentuh wajah dengan tangan sesering mungkin ya. Jangan terlalu sering menyentuh wajah dengan tangan, takutnya tangannya kotor. Lalu oleskan tabir surya dengan minimal SPF 30 jika kamu ingin keluar ruangan. Walaupun di dalam ruangan tetap gunain. Dan bisa juga dengan cara kompres jerawat kamu bila terasa nyeri ya. Bisa kompres dengan es, bisa juga kompres dengan air hangat. Kalau mau pakai es, esnya ditutupin pakai kain ya. Kita masuk ke jenis jerawat kistik atau jerawat batu ya. Ini adalah jerawat yang terparah di jenis-jenis jerawat. Jerawat kistik ini adalah jenis jerawat batu
jenis jerawat yang paling parah, yang paling sulit untuk disembuhkan dan paling lama hilangnya. Dan biasanya kalian harus ke dokter sih. Nah, kistik ini dapat berkembang ketika pori-pori yang tersumbat tadi dikombinasikan oleh bakteri ya. Jadi pori-pori yang sudah tersumbat tadi nih, yang tersumbat akibat sel-sel kulit mati dan kelenjar minyak, ditambah lagi dengan berkembangnya bakteri di bagian yang tersumbat. Nah, jenis ini terjadi jauh lebih dalam lagi di dalam kulit, lebih jauh di bawah permukaan daripada nodul. Wah, berarti jauh lebih dalam, makanya jauh lebih sulit untuk disembuhkan ataupun dihilangkan ya. Benjolan merah ataupun putih yang besar dan terasa sakit jika tersentuh. Nah, kistik adalah bentuk jerawat terbesar atau terparah dan pembentukannya menimbulkan infeksi parah. Bagaimana sih ciri-cirinya? Ciri-ciri jerawat batu yang paling utama adalah benjolan putih besar menyerupai bisul, bernanah serta bertekstur lunak dan terasa nyeri apabila tersentuh. Umumnya jerawat kistik muncul di wajah, tetapi jerawat kistik ini juga dapat menyerang area kulit tubuh lainnya seperti dada, leher, punggung, lengan tangan, dan area belakang telinga. Apa saja nih yang menjadi penyebabnya? Ya, penyebabnya adalah perubahan hormon. Nah, perubahan hormon bisa karena siklus menstruasi kalau untuk perempuan, kehamilan, penggunaan alat kontrasepsi, ataupun terapi hormon, dan stres. Lalu penggunaan kosmetik dan produk perawatan kulit yang mengandung minyak dan rentan menyumbat pori-pori. Juga untuk penyebabnya adalah orang yang mudah berkeringat sehingga tingkat kelembapan kulitnya tinggi dan memberi peluang bakteri untuk berkembang lebih banyak. Lalu bisa juga karena faktor genetik dan yang terakhir adalah faktor penggunaan obat-obatan. Ya, jadi jika kamu orang yang memiliki masalah penyakit, beberapa penyakit yang memang harus minum obat terus-menerus, nah itu bisa menjadi salah satu faktor resiko timbulnya jenis jerawat pustula, nodul, dan kistik seperti itu. Lalu bagaimana cara mengobatinya? Ada beberapa pengobatan yang direkomendasikan oleh dokter, ya. Tapi sebelum itu yang paling aman adalah dengan kalian memeriksakan diri ke dokter kulit, ke dokter spesialis kulit terlebih dahulu. Nah, dokter akan membantu menentukan penyebab jerawatnya, lalu bagaimana pengobatan yang tepat. Nah, ada beberapa kandungan yang sesuai nih, kandungannya sesuai dengan jerawat kistik. Yaitu ada kandungan benzoil peroksida, antibiotik, retinoid, isotretinoin, spironolakton, dan suntik steroid ya. Kalau suntik steroid ini hanya dilakukan oleh dokter ya. Nah, bagaimana cara mengatasi jerawat batu di rumah? Caranya juga sama seperti jenis-jenis jerawat lainnya. Rajin dan rutin membersihkan wajah 2 kali sehari dengan produk yang cocok dengan jenis kulit dan masalah kulit kalian. Carilah produk yang non-komedogenik, non-acnegenik, dan oil free ya. Lalu gunakan sunscreen dengan minimal SPF 30. Ya, jika kalian tidak menggunakan makeup, hanya memakai sunscreen, setiap 2 jam atau 3 jam dioleskan ulang sunscreennya ke wajah kalian. Lalu jangan lupa melakukan scrubbing atau eksfoliasi wajah menggunakan jenis eksfoliasi yang cocok untuk jenis kulit kalian ya. Kalau jenis kulit kalian kering, eksfoliasinya pakai apa? Kulit kalian berminyak, pakai eksfoliasinya gimana? Yang berjerawat, eksfoliasinya gimana ya? Jadi dicari tahu dulu jenis kulit kalian dan cari jenis eksfoliasi yang cocok dengan masalah kulit kalian. Lalu lakukan pola hidup sehat ya. Jadi untuk menyembuhkan jerawat itu bukan hanya dari luar tapi juga dari dalam ya, yaitu dengan pola hidup sehat ya, rajin berolahraga, kurangi mengonsumsi gula dan makan makanan yang berminyak ataupun makan makanan yang cepat saji. Lalu tidur yang cukup ya. Tidur yang cukup ini bisa mengurangi stres atau mengurangi timbulnya stres. Nah, jika kondisi jerawat kistik semakin parah dan tidak kunjung hilang, setelah melakukan beberapa cara yang tadi saya beritahukan, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter spesialis kulit guna mendapatkan penanganan yang tepat ya. Jadi seperti itu penjelasan dari Miss Y tentang acne skin atau kulit berjerawat ya.
Tadi yang pertama adalah blackhead, lalu yang kedua whitehead, yang ketiga adalah papula, yang keempat pustula, yang kelima nodul, dan yang keenam kistik ya. Ini udah diurutkan berdasarkan tingkat keparahannya. Jadi blackhead, whitehead itu masih belum parah, dia masih non-inflamasi. Lalu kalau udah papula, pustula, nodul, dan yang terakhir kistik ya. Biasanya nodul dan kistik ini yang kelima dan keenam ini sudah masuk ke dalam tingkat yang parah karena terjadinya jauh di bawah lapisan kulit kalian. Jadi butuh penanganan dari dokter spesialis kulit seperti itu. Oke, semoga informasi yang Miss Y berikan hari ini dapat bermanfaat untuk kalian dan semoga kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Oke, kembali lagi jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian mendapatkan info dari video-video terbaru kami. Oke, sampai jumpa. Bye-bye.